Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Wiranto kembali, jurusan klimatologi dari STMKG. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan peta rawan kekeringan. Nah, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita menggunakan data curah hujan rata-rata dari BMKG tentunya, kemudian data suhu rata-rata bulanan dari BMKG juga, kemudian ada data peta SAP dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian untuk alatnya kita menggunakan ArcGIS. Kali ini saya menggunakan ArcGIS 10.8 dan Microsoft Excel untuk mengolah datanya. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama data hujan bulanan kita olah dulu berdasarkan klasifikasi iklim oldemannya. Nah, pada kali ini saya menggunakan data curah hujan bulanan dari NTT dan kita klasifikasikan iklim oldemannya tiap pos hujannya. Nah, kemudian untuk data suhu bulanan kita compare dengan data hujan bulanan untuk perhitungan neraca air lahan. Nah, neraca air lahan ini digunakan untuk peta ketersediaan air lahan. Nah, selanjutnya untuk dari data ketersediaan air lahan ini dan data klasifikasi oldeman, kita pembobotan. Nah, dari pembobotan tersebut kita dapat data rawan kekeringan selanjutnya untuk kita jadikan peta di ArcGIS. Nah, untuk pembobotannya yang mana oldeman jika klasifikasi A memiliki bobot 5, B 4, C 3, D 2, E 1, dan untuk neraca air lahannya jika kondisi air sangat kurang maka bobotnya 3, kurang 6, sedang 9, cukup 12, sangat cukup 15. Nah, dari data tersebut kita jumlahkan. Misal, kalau kita dapat skor akhirnya itu kurang dari 8, maka dapat dikategorikan sebagai sangat rawan. Jika nilainya 8-10, dikatakan rawan, dan lebih dari 10 dikatakan aman. Nah, selanjutnya kita olah saja untuk data klasifikasi oldemannya. Nah, ini kita sudah dapat data curah hujan rata-rata. Nah, kali ini saya menggunakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ada pos-pos hujannya. Nah, dari sini kita tentukan, klasifikasikan bulan basah dan bulan kering. Nah, bulan basah itu curah hujan berturut-turut dengan nilai curah hujan di atas 200, sedangkan bulan kering di bawah 100. Nah, kita hitung dulu, klasifikasikan dulu yang mana di bawah 100 dan yang mana di atas 200. Nah, kalau sudah, kita tulis di sini berapa tadi bulan basahnya, berapa bulan keringnya. Nah, kalau sudah dapat, kita klasifikasikan dari bulan basah tersebut dengan klasifikasi menurut oldeman. 4. Nah, ini kan bulan basahnya kurang nih. Nah, kita klasifikasikan E. Nah, kita bulan keringnya juga lebih besar dari 4. Nah, maka klasifikasi bulan keringnya itu 4. Nah, ini kenapa putusan akhirnya cuma E ya? Kalau untuk E itu nggak ada subdivisi, jadi cuma E aja. Nah, sedangkan ini untuk B ada subdivisinya 2, yaitu jadi keputusan akhirnya itu B2. Nah, dari klasifikasi ini nanti kita menuju ke pembobotan. Sebelum ke pembobotan, kita menghitung dulu neraca air lahannya gimana. Nah, berikut perhitungan neraca air lahan. Untuk ini didapat suhu rata-rata bulanan untuk tiap pos hujannya. Dari suhu ini kita lanjut ke standar Labuan Bajo paling atas. Nah, pertama kita list dulu bulannya Januari sampai Desember nih. Kemudian suhunya. Suhu dari sini kita copy sini. Kemudian didapat nilai I, yang mana nilai I itu dari B2, yang mana suhunya itu dibagi 5 dikali dengan
1,514. Nah, itu bisa langsung di-drag ke bawah. Kemudian I ini itu yang mana total dari I kecil. Kemudian untuk A-nya itu dari 675 dikali 10 pangkat minus 9 dikali total dari I dipangkatkan 3 dikurangi 771 dikali 10 pangkat min 7 dikali total dari I dipangkatkan 2 ditambah 1792 dikali 10 pangkat min 5 dikali total I ditambah 0,49239. Nah, selanjutnya kita tentukan ETP-nya. Caranya 16 dikali 10 kali suhu per I total dipangkatkan dengan A. Nah, kita bisa langsung drag. Nah, untuk penentuan N-nya ini ada tabelnya sendiri, namanya tabel panjang hari. Nah, untuk ETP korelasi nih, banyaknya hari di bulan itu dibagi 30 dikali banyaknya hari, banyaknya jam per hari di bulan itu dibagi 12 dikalikan dengan ETP. Kemudian didapat ini. Nah, tiap tanaman itu mempunyai koefisiennya sendiri. Untuk padi itu 1,13, untuk sorghum itu 0,79. Nah, kali ini kita fokus ke padi dulu. Nah, untuk padi, caranya dari ETP korelasi tadi dikalikan 1,13. Kemudian bisa langsung di-drag ke bawah. Nah, berikut kita langsung perhitungan bagaimana cara menghitung ETP-nya. Maaf, neraca lahannya. Nah, dari data CA sebelumnya ditambah dengan ETP korelasi dari padi, kita masukkan ke sini. Kemudian kita isi dulu tabel-tabel ini. Ini ada tabel CH dikurangi ETP. Kemudian APWL itu, jadi ini APWL itu merupakan kumulatif dari nilai CH min ETP yang negatif. Untuk nilai KAT yang mana KAT itu rumusnya 300 sih dari mana? Dari kapasitas air di NTT. Nah, nanti ada tabelnya 300 dikali 1,000041. Nah, berikut dengan rumusnya ditambah minus 1,0738 dibagi 350. Nah, 350 ini acuannya. Kemudian dikali dengan nilai dari absolut dari APWL. Sedangkan DKAT ini pengurangan dari bulan ini dengan bulan sebelumnya. Nah, ini kan didapat dari bulan Januari nih. Berarti nilai KAT bulan Januari dikurangi KAT bulan Desember, nah, bulan sebelumnya. Bisa langsung di-drag. Kemudian untuk ETA ini didapat dari jika nilai dari CH lebih besar dari ETP, maka ETA-nya itu sama dengan ETP. Namun jika nilai CH kurang dari ETP, maka ETA dapat diisi dengan CH ditambah absolut dari DKAT. Nah, berikut didapat karena CH-nya kurang dari ETP. Dan untuk defisitnya, defisit itu kita dapat dari ETP dikurangi dengan ETA. Surplus sangat berlawanan dengan defisit. Jika ada defisit, maka surplusnya 0. Begitu sebaliknya, jika defisitnya 0, maka surplusnya ada nilainya. Nah, untuk surplus ini, cara menghitungnya itu, jika nilai dari defisit sama dengan 0, maka surplusnya itu nilai dari CH min ETP dikurangi dengan DKAT. Nah, untuk ATS-nya ini, rumusnya ATS-nya tadi didapat dari KAT dikurangi 150 dibagi 300 dikurangi 150. Nah, didapat nilainya berikut. Dapat di-drag.
Kemudian kita klasifikasikan untuk ATS-nya. Jika lebih besar dari 90% maka dikategorikan sebagai sangat cukup, 60% sampai 90% dikatakan cukup, 40% sampai 60% sedang, 10% sampai 40% kurang dari 100% dikatakan sangat kurang. Nah, dari data ini nanti kita langsung ke pembobotan akhirnya, bagaimana keadaan rawan kekeringannya. Nah, dari situ setelah kita dapat nilai ATS dan juga klasifikasi oldemannya, kita lanjut nih ke klasifikasi akhirnya. Nah, ini dari data tadi Stamed 8 batu tadi kan klasifikasinya oldemannya E, maka bobotnya itu 1. Sedangkan pada bulan Maret kondisi ATS-nya itu sedang, maka bobotnya 9. Kemudian skornya ini ditotal dari bobot oldeman ditambah bobot derajat air lahan, dapat 10. Nah, maka 10 ini dapat dikatakan rawan karena klasifikasinya jika kurang dari 8 dikatakan sangat rawan, 8 sampai 10 rawan, dan di atas 10 itu aman. Bisa diklasifikasikan untuk semua hujannya. Nah, dari sini langsung nih kita lanjut ke ArcMap. Kita buka ArcMap. Nah, yang pertama kita data dulu, data lokasi penelitian. Kalau ini saya menggunakan NTT. Kita dulu. Nah, ini sudah didapat wilayah NTT. Kemudian kita data untuk daerah kabupaten di sekitarnya. Meskipun wilayah kita utama ini NTT, tapi di sekitar NTT pasti ada perbatasannya lah. Sini ada NTB, di atas ada Sulawesi. Nah, kita menggunakan Indonesia kabupaten. Kita track wilayah NTT paling atas karena wilayah penelitian kita. Selanjutnya kita masukkan data yang kita olah tadi dari pembobotan. Nah, tadi lokasinya di tingkat 3, semester 3. Nah, tingkat kekeringan untuk tanaman padi. Kita add aja data. Nah, kita dari sheet ini banyak nih sheet-sheetnya. Kita ambil di Januari deh, Januari. Kita add data. Nah, dari sini kita klik kanan, display XY data. X-nya kita ganti dengan bujur, Y-nya lintang, Z-nya, nah ini skor akhir, karena tadi udah kita pembobotan akhir kan. Oke. Nah, didapat nih titik-titiknya, titik-titik positionnya. Selanjutnya kita ekspor dulu. Data, ekspor data. Nah, kita beri nama kekeringan padi Januari. Oke. Nah, kita klik yes saja. Nah, ini udah didapat nih. Ini bisa di remove karena udah kita ekspor tadi. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan interpolasi. Nah, pada kali ini kita menggunakan interpolasi IDW. Caranya, Actul,
Ya, maaf ya, not responding. Nah, kita cari yang space analysis tool, kemudian interpolasi. Nah, kita menggunakan interpolasi DW. Klik kanan, open dulu. Nah, untuk input point feature, kita menggunakan kekeringan padi Januari yang sudah kita ekspor tadi. Nah, selanjutnya untuk Z value, kita menggunakan skor akhir. Nah, ini jangan dirubah, kita langsung ke environment, kita atur processing extend-nya. Nah, kita extend di wilayah NTT. Kemudian untuk raster analysis, kita juga max-nya kita ke wilayah NTT. Nah, semuanya kita oke. Nah, ini lagi proses IDW. Nah, kita drag ke paling atas. Ini sudah didapat interpolasi dari tingkat kekeringan di wilayah NTT. Nah, untuk selanjutnya, untuk klasifikasinya, kita klik kanan, properties. Nah, kelasnya kan kita tadi 3, kita buat 3. Kemudian ini dibuat warna merah, merah ke biru maksudnya. Ini. Nah, untuk classify, kita menggunakan tadi datanya, klasifikasinya kan 8, 10, dan di atas 10. Nah, per value kita pakai 8. Nah, ini karena nilai dari kurang dari 8-nya itu tidak ada, maka langsung 10. Nah, kita balik lagi, cancel. Nah, classify-nya diubah menjadi 2 karena nilai yang sangat rawan tidak ada. Jadi klasifikasinya cuma 2. Kita klasifikasi yang mana ini 10 dan ini di atas 10. Oke. Nah, untuk yang 10 tadi kita kasih warna oranye karena cuma rawan, bukan sangat rawan. Frame rate. Nah, untuk yang aman kita kasih warna biru, kemudian di apply. Nah, di OP. Nah, wilayah NTT kita taruh paling atas. Kita ubah warnanya menjadi holographic. Oke. Nah, ini udah didapat interpolasinya. Kenapa warnanya hijau? Karena seluruh wilayah NTT memiliki karakteristik yang aman untuk padi di bulan Januari. Nah, berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.